Halo semuanya, kembali lagi di Movie Kita. Video kali ini adalah alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul Nini Towo. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel Movie Kita. Di sebuah pemakaman, Nadine sedang menghadiri pemakaman eyangnya. Nadine membuka kotak peninggalan eyangnya dan isinya adalah sebuah kunci dan beberapa lembar foto. Nadine sedih teringat eyangnya. Di surat wasiat yang ditulis Eyang Marni, dia mewariskan Hotel Mekarjiwo kepada Nadine dan adiknya yang bernama Naya. Hotel itu adalah hotel yang dirintis Eyang Marni selama bertahun-tahun bersama suaminya saat masih hidup. Eyang Marni berpesan, hotel itu jangan sampai tutup. Nadine berkata kepada kekasihnya yang bernama Ben, kalau dia bingung mengelola hotel itu, karena dia sama sekali tidak mengerti soal manajemen hotel. Ditambah, hotel itu juga sudah lama sepi pengunjung. Ben malam ini akan pulang ke Jakarta bersama Naya untuk mengurus surat pindah. Dan Nadine terpaksa harus sendirian dulu di hotel. Malam pun tiba. Nadine membuka sebuah piano di ruang tengah. Dan tiba-tiba piano itu berbunyi sendiri. Nadine ketakutan lalu bertemu dengan Rahmi dan anaknya yang bernama Bejo. Rahmi adalah salah satu staf hotel. Dia dan anaknya sedang membawa sesaji. Katanya disuruh oleh orang yang bernama Mbok Girah. Menurut kepercayaan, kalau ada orang yang baru meninggal dan sebelum 40 hari, arwahnya masih ada di sekitar rumah. Tapi Nadine tidak percaya hal-hal begituan. Lalu dia pun menemui Mbok Girah. Mbok Girah bersama Pak Rahmat sedang membicarakan inventaris Hotel Mekarjiwo. Pak Rahmat menerangkan kepada Nadine bahwa hotel itu memiliki 8 kamar. Namun Nadine masih ingat kalau di hotel itu ada 9 kamar. Lalu Pak Rahmat berkata kalau ada satu kamar yang tidak boleh dibuka, yaitu kamar yang berseberangan dengan kamar yang ditempati Nadine. Eyang Marni menutup kamar itu dan tidak boleh ada yang membukanya. Saat Nadine bertanya kenapa tidak boleh dibuka, mereka tidak ada yang menjawab. Nadine lalu meminta kalau kamar itu dibuka saja. Namun Mbok Girah tidak setuju. Dia tetap menyarankan agar kamar itu tetap tertutup. Nadine keras kepala dan tetap berusaha membuka kamar itu. Tapi tidak bisa karena dikunci. Dan kuncinya terakhir dipegang oleh Eyang Marni. Lalu Nadine teringat kotak peninggalan eyangnya. Tapi ternyata kunci itu tidak ada lagi di dalam kotak. Nadine tetap berusaha membuka pintu dan kakinya menabrak sesaji yang ada di depan kamar. Saat Nadine akan tidur, dia mendengar suara pintu kamarnya dibuka. Ada sosok nenek-nenek berambut putih. Keesokan harinya, sambil makan dan telepon, Nadine menceritakan kejadian yang dia alami semalam kepada Ben. Dan tiba-tiba makanan Nadine berubah menjadi kembang. Lalu dia marah-marah kepada Mbok Girah. Tapi makanan itu kembali seperti semula, bukan kembang. Ben menelpon temannya yang bernama Fajar. Dia menanyakan tentang Hotel Mekarjiwo. Ben ingin tahu apakah Hotel Mekarjiwo termasuk bangunan bersejarah atau tidak. Kebetulan Fajar suka membuat data soal bangunan-bangunan bersejarah di Jawa. Menurut Fajar, hotel itu dibangun oleh orang keturunan Cina terkaya di Solo. Nadine tetap memaksa untuk membuka pintu kamar terlarang. Nadine berkata ada yang tidak beres di tempat itu. Dia tetap keras kepala meski Mbok Girah melarangnya. Akhirnya pintu kamar terbuka dan Nadine masuk dengan bersemangat. Di dalam kamar, dia menemukan sebuah foto dan lukisan wanita keturunan Tionghoa. Nadine juga menemukan sebuah boneka yang disebut boneka Nini Towo. Boneka yang bisa memanggil arwah dan menghubungkan dengan dunia lain. Mbok Girah lalu bercerita kalau dulu pemilik tempat itu sering menggunakan boneka Nini Towo untuk memanggil arwah leluhur mereka. Pemilik tempat itu dulu bernama Nyonya Oi. Tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Nadine tiba-tiba mengambil boneka itu dan membawanya keluar. Dia lalu membakar boneka Nini Towo. Nadine bertemu dengan Pak Hong Kim. Pak Hong Kim dari dulu ingin membeli Hotel Mekarjiwo.
Namun Eyang Marni menolaknya. Sekarang dia kembali untuk menawar dan membeli hotel itu. Menurut Pak Hong Kim, tempat itu adalah rumah warisan leluhurnya sampai ada salah satu anggota keluarga yang menjualnya diam-diam, hingga terjadi perpecahan di keluarganya. Namun Nadine belum bisa memberikan keputusan. Ben dan Naya akhirnya datang. Naya dan Bejo sedang bermain bola di kamar. Lalu Bejo ingin ke kamar mandi. Naya mengambil bola yang ada di bawah kolong tempat tidur. Tiba-tiba ada banyak bola yang keluar seperti ada yang melempar dari kolong tempat tidur. Naya sedang bermain ayunan. Dia ketakutan karena ada yang mendorongnya. Dan itu bukanlah Bejo. Naya berkata kepada Nadine, ada anak perempuan berwajah seram yang mendorongnya. Ben sedang di rumah Fajar. Fajar bercerita tentang kakek Pak Hong Kim yang ternyata adalah salah satu keluarga terkaya di Jawa. Kakeknya memiliki banyak perempuan simpanan dan salah satunya adalah Nyonya Oi, pemilik bangunan hotel Mekar Jiwo. Bu Girah sedang menyanyikan tembang Lingsir Wengi ditemani oleh Pak Rahmat, Bejo, dan Naya. Lalu Nadine datang. Dia lalu marah-marah kepada Bu Girah. Dia mendesak Bu Girah untuk bercerita apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Bu Girah berkata kalau mereka terpaksa melakukan ritual itu karena Nadine telah mengusik penunggu tempat itu dan Naya sedang dalam bahaya. Nyonya Oi memiliki seorang anak perempuan bernama Yin Yin. Dia sedang bermain bersama seorang anak dari pembantunya. Dan menurut cerita, Yin Yin menghilang entah kemana dan bertahun-tahun tidak ditemukan. Nyonya Oi lalu depresi dan terus mencari putrinya. Dan dia memutuskan menggunakan boneka Nini Towo untuk mengetahui keberadaan Yin Yin. Dan akhirnya dia mengetahui bahwa Yin Yin masih ada di rumah itu dan ada yang menyembunyikannya. Dia memberitahu keluarganya tapi tidak ada yang percaya. Nyonya Oi tertekan dan dia pun meninggal. Dan semenjak Naya ada di rumah itu, ada sesuatu yang terpanggil dari dunia lain, arwah Nyonya Oi. Dan dia mungkin menganggap Naya adalah Yin Yin. Dan Nyonya Oi selama ini bersemayam di dalam lukisan keramat. Nadine masuk ke kamar terlarang dan memandang lukisan Nyonya Oi. Dia melihat ada tangan anak kecil di balik pintu. Nadine seperti ada di alam lain, dan ada dua anak kecil sedang bermain ayunan. Dia lalu ketakutan, dan tiba-tiba dia ada di sebuah ruangan, dan di ruangan itu ada banyak boneka Nini Towo. Dia pun semakin ketakutan saat boneka-boneka itu bergerak dan menyerangnya. Nadine tersadar di ruang tamu bersama Pak Rahmat. Dia menyuruh Pak Rahmat untuk mencari Naya. Pak Rahmat sangat ketakutan mendengar suara-suara anak kecil dan dia melihat sosok Nyonya Oi. Ben pulang membawa beberapa foto dari Fajar dan dia yakin kalau anak laki-laki yang bersama Yin Yin adalah Pak Rahmat. Setelah dipaksa, akhirnya Pak Rahmat mau mengaku. 50 tahun yang lalu, dia sedang bermain ayunan bersama Yin Yin. Yin Yin ingin lebih tinggi dan menyuruh Pak Rahmat kecil untuk mendorong lebih kuat. Dan Yin Yin akhirnya jatuh dari ayunan dan mati. Karena takut, Pak Rahmat kecil lalu menyembunyikan mayat Yin Yin. Nadine bertanya kepada Bejo soal keberadaan Naya. Dan Bejo berkata kalau Naya dibawa ke Pasar Loak. Nadine segera ke Pasar Loak untuk mencari Naya. Di Pasar Loak, Nadine diganggu oleh sosok hantu anak kecil. Ben menemukan Pak Rahmat di sebuah ruangan. Ternyata Pak Rahmat membongkar tempat di mana dulu dia mengubur mayat Yin Yin. Nadine melihat Naya sedang mengikuti hantu Nyonya Oi. Lalu ada hantu kecil yang keluar dari dalam tanah dan zombie. Nadine mendapat banyak gangguan dari hantu-hantu di Pasar Loak. Dia bertemu dengan Nyonya Oi. Lalu Pak Rahmat datang mengaku bersalah dan bersumpah bahwa dia tidak sengaja. Dan akhirnya, setelah pengakuan Pak Rahmat, Naya pun kembali dengan selamat dan hantu Nyonya Oi menghilang. Nadine akhirnya menjual Hotel Mekar Jiwo kepada Pak Hong Kim.
Dan film pun diakhiri dengan adegan Pak Ong Kim diserang oleh boneka Nini Towo. Nah, itulah tadi guys, alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul Nini Towo. Semoga kalian terhibur dan tunggu video alur cerita film berikutnya di channel Movie Kita.